Daratan finnar. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kali pertama kita membuka kitab Sirah Nabawiyah karya dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau adalah ulama besar, kelahiran dari India, dan banyak mengkaji tentang ilmu Islam. Dan terutama beliau ini adalah seorang ulama ahli hadis. Beliau ahli hadis dan beliau termasuk orang yang banyak menulis tentang sejarah. Dan paling utama di sini adalah sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang ditulis oleh beliau, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahumullah. Beliau adalah di antara 117 kitab yang diperlombakan dalam penulisan Sirah Nabawiyah. Dalam 117 karya tulis Sirah Nabawiyah yang diperlombakan, yang dilaksanakan oleh Rabitah Alam Islami, maka kitab yang paling diunggulkan pada sayembara tersebut, pada perlombaan penulisan Sirah Nabawiyah tersebut, ini adalah satu karya yang luar biasa yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dari 117 peserta, inilah kitab yang dijadikan nomor 1 dalam pemenang karya tulis Sirah Nabawiyah. Nah, maka dari itu karya ini luar biasa, sehingga Syekh beliau, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan, tidaklah aku tulis kisah tentang Sirah Nabawiyah dalam kitab yang berjudul Ar-Rahiqul Makhthum, melainkan semua kisah tersebut adalah kisah-kisah yang terdapat dalam hadis-hadis sahih. Karena tidak terdapat di sini perkara yang dhaif, apalagi yang palsu. Maka ini merupakan karya yang luar biasa yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan beliau termasuk ahli hadis, sehingga kitab beliau ini menjadi rujukan dalam kitab sejarah Nabawiyah. Nah, sebelum kita beranjak kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini perlu saya sampaikan keadaan bangsa Arab. Keadaan bangsa Arab yang mereka berada dalam banyak wilayah. Ada wilayah Yaman, dahulu ada namanya Hijaz, dahulu ada namanya Basrah, dahulu ada lagi namanya Syam, dan semua wilayah ini wilayah besar dari Jazirah Arab. Namun keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu, wilayah Arab adalah wilayah yang banyak diperebutkan oleh dua kekuasaan besar ketika itu. Kekuasaan besar ketika itu adalah, kalau kita bilang sekarang negara superpowernya, itu yang ketika itu Romawi dan Parsi. Masing-masing mereka memiliki pengaruh di sana. Nah, satu keajaiban dan satu keadaan yang luar biasa, seluruh wilayah di Arab sana keadaannya adalah mereka orang-orang yang dibawa kekuasaan Parsi dan Roma. Akan tetapi yang menakjubkan di sini ada dua wilayah. Dua wilayah ini tidak menjadi pantauan dua negara superpower yang kita bilang Romawi dan Parsi. Itulah Mekah dan Madinah. Maka dua wilayah ini tidak termasuk tempat yang dijajah atau dikuasai, walaupun masuk wilayah mereka. Kalau saya katakan, wilayah ini adalah wilayah yang termasuk wilayah kekuasaan. Tetapi wilayah ini tidak
digubris, tidak dipantau, dan tidak menjadi perhatian. Kenapa demikian? Qadarullah. Kalau kita menyaksikan, yang sudah pernah umrah, mereka akan menyaksikan keadaan di sana itu tandus, yang ada gunung, dan gunungnya terbuat dari batu keras. Kalau seandainya antum sekalian pergi ke Brastagi, gunungnya itu dari tanah, dikorek bisa gundul. Kalau sana dikorek nggak bisa, kenapa? Batu keras. Dan gunung di sana keadaannya itu seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, banyak sekali. Jadi nanti ada sekitar 100 meter ada gunung, nanti ada gunung, ada bukit lagi, ada gunung, dan seterusnya. Jadi wilayah itu banyak dengan padang pasir dan gunung. Tanahnya tanah keras. Sehingga disebutkan tidak menjadi daya tarik orang untuk apa? Untuk menjajah, untuk menguasai. Ini keadaan wilayah Makkah dan Madinah. Walaupun pada hakikatnya mereka masuk wilayah kekuasaan, tetapi tidak diperhatikan, tidak dijadikan orang sebagai tempat yang harus membayar upeti. Nah, ini bahasa kita kalau ada wilayah yang dibawa kekuasaan, suatu kerajaan atau suatu daerah yang dibawa kekuasaan pemerintahan. Mereka tidak termasuk orang yang membayar upeti. Nah, keadaan ini terus berlanjut. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa risalah tauhid ke Mekah, ketika itu seluruh penduduk Mekah adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan beriman. Di awal mereka adalah orang-orang yang beribadah semata-mata karena Allah dan tidak menyekutukan Allah. Ini awal pertama agama Nabi Ibrahim. Dan ini terus berlanjut ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Dan pelaksanaan ibadah haji sudah ada sebelum datangnya atau lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya tawaf, sa'i, ya, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan mabit di Musdalifah dan segala macamnya, ini sudah ada. Dan orang-orang dahulu sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan dikira ini datang dari risalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum Nabi Muhammad, orang-orang yang hidup sebelumnya adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian setelah berlalu masa, berkembangnya manusia dan banyaknya mereka, maka ada seorang yang taat, yang awalnya dia adalah orang taat, orang saleh, yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini suatu ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke wilayah Yaman. Nah, ketika dia sampai di wilayah Yaman, maka ketika itu dia menyaksikan orang-orang di Yaman sana dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah dengan benda, yakni patung. Nah, Amr bin Luhai ketika menyaksikan keadaan ini, maka dia berpikir, keadaan orang ini sangat tekun beribadah, dan mereka menjadikan perantara mereka kepada Allah dengan patung-patung yang mereka buat. Untuk pertama kalinya Amr bin Luhai ini berpikir dia, alangkah baiknya keadaan orang yang ada di Yaman ini aku bawa dan aku suruh mereka yang ada di Mekah melakukan sebagaimana orang-orang yang berada di sini. Maka ketika itu pertama kali orang yang melakukan bid'ah di dalam agama Ibrahim, ini menjadi catatan penting bagi kita. Orang yang pertama kali melakukan bid'ah di dalam agama Nabi Ibrahim, agama tauhid, yang bernama adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, A-M-R, Amr bin Luhai. Dia orang pertama
yang berpikir kalaulah seperti ini keadaan di negeri Yaman, maka akan aku bawa ke negeri Mekah. Maka Amr bin Luhai adalah orang yang pertama kali membawa patung Hubal. Apa nama patungnya? Hubal. Dialah orang yang pertama kali membawa patung Hubal. Nah, ketika dia membawa patung Hubal, dia pun bercerita, aku menyaksikan keadaan demikian dan demikian. Dan aku mengira, nah inilah kalau agama itu pakai perasaan ya. Kalau agama pakai perasaan. Dan aku mengira ini pantas dan layak untuk dilakukan penduduk Mekah. Nah, walaupun ketika itu tidak semua orang yang mengikuti Amr bin Luhai. Nah, di antara mereka ada yang bertanya, ini nggak betul. Ini tidak benar. Ini tidak layak, ini tidak pantas. Tapi lama-kelamaan patung Hubal dimasukkan ya ke dalam Ka'bah. Berarti seolah-olah patung Hubal ini bagian dari Ka'bah. Kemudian Amr bin Luhai pun mengajak mereka untuk menjadikan patung-patung lainnya, hingga di antara mereka ada yang membuat patung-patung. Kemudian Amr bin Luhai tidak putus harapan. Ini karena orang sudah dikuasai syaitan. Orang kalau sudah dikuasai syaitan dia akan berpikir bagaimana buat sensasi yang menjadikan orang banyak pengikutnya, walaupun itu kesesatan. Nah, maka sebagian kalangan berkata kepada dia, kalau kau mau supaya keadaan orang-orang yang ingin menyembah kepada Allah lebih tertarik lagi, maka engkau harus membongkar patung-patung yang dibenam di masa Nabi Nuh. Sebagaimana Nabi Nuh pada masa kaumnya itu berkata, la tadarunna wadda wala su'a wala yahuta wa ya'uqa wa nasra. Jadi nama-nama patung yang ada pada masa Nabi Nuh itu dibongkar lagi. Dibongkar sehingga wujud mereka nampak di atas permukaan bumi, dan mulailah disembah kembali patung-patung yang sudah terkubur di masa Nabi Nuh. Ini semua adalah perbuatan dan kerjaan Amr bin Luhai. Dari sinilah mulai terjadinya kesyirikan. Maka Amr bin Luhai adalah orang pertama berbuat bid'ah, dan dialah yang melakukan perbuatan syirik dan mengajak manusia untuk berbuat syirik. Siapa namanya? Amr bin Luhai. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, setelah Amr bin Luhai menyebarkan cara paganisme ini, menyembah kepada selain Allah, tapi tetap Amr bin Luhai beranggapan inilah salah satu cara untuk menyembah Allah. Jadi orang jahiliyah itu tetap percaya kepada Allah. Jangan kita bilang orang jahiliyah itu semata-mata menyembah patung kemudian nggak percaya sama Allah. Dia tetap percaya kepada Allah. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ditanya orang-orang dahulu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang siapa? Allah. Siapakah yang memberi kalian rezeki? Siapakah yang mengatur alam semesta? Dan siapakah yang mematikan dan menghidupkan? Dia bilang siapa? Allah. Tapi dalam peribadatan dia melakukan perantara untuk menyembah Allah. Dan inilah kesyirikan. Nah, kemudian sepeninggalnya Amr bin Luhai, merebaklah kesyirikan. Hanya tersisa mungkin segelintir manusia saja yang tidak mengikuti ajakan Amr bin Luhai ini. Tetapi mayoritas yang ketika itu berada di Mekah, bahkan patung-patung yang berada di atas Ka'bah. Ketika Nabi SAW mengajak kaumnya, nanti di kisah berikutnya, jumlahnya berapa banyak? 360. Nggak tanggung-tanggung. Jumlahnya, patung yang diletakkan di atas Ka'bah itu jumlahnya 360. Ini keadaan patung yang sudah ada di Mekah atau di Ka'bah langsung. Nah, kemudian berlalunya masa, dikarenakan Ka'bah adalah pusat peribadatan. Orang-orang dari penjuru manapun itu datang melaksanakan haji itu ke Ka'bah. Ka'bah adalah pusat untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah,
Ketika Ka'bah dijadikan pusat peribadatan ibadah haji, maka ada seorang raja. Raja ini bernama Abraha. Dia berada di Yaman dan dia penganut agama Nasrani. Abraha menyaksikan orang-orang banyak menuju Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah. Gereja yang dia buat ini sebagai tandingan terhadap Ka'bah. Kalau kita melihat langsung, Ka'bah itu adalah bangunan yang terbuat dari batu. Kalau dalam refleksi sejarah aslinya, Ka'bah itu adalah bangunan susunan batu-batu yang persegi 4. Kalau kita melihat mungkin bangunan ada batu batanya, batu bata itu disusun. Tapi batu bata atau keadaan batu yang pada masa awal Ka'bah. Yang sudah pernah umrah mungkin pernah ke Museum Wahyu. Ya. Di Museum Wahyu dijelaskan keadaan Ka'bah masa dahulu ya seperti batu yang ditimpa, ditumpuk kemudian berbentuk 4 persegi. Ini keadaan Ka'bah di awal pertama dibangun. Dan keadaan Ka'bah dahulu ini sangat luas. Lebih luas lagi daripada keadaan Ka'bah yang sekarang. Dikarenakan apa? Karena di situ ada makam Ibrahim. Apa arti makam? Tempat berpijak. Atau tempat berdiri. Sebagian orang bilang apa? Di Mekah aja ada kuburan. Di mana itu? Itu makam Ibrahim. Masya Allah. Dia nggak tahu arti makam itu tempat berpijak. Nah, kalau seandainya Ibrahim itu membangun Ka'bah dan disitulah tempat berpijaknya, berarti antara makam Ibrahim dengan Ka'bah itu seharusnya dekat. Tapi sekarang ini jauh. Kalau sekiranya dekat, maka Ka'bah itu seharusnya lebih besar. Nah, kemudian setelah orang-orang Arab pada masa itu menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan mereka dan perantara mereka antara Allah dan patung-patung kemudian mereka sudah menjadikan ini bagian dari agama. Bahkan mereka tidak tahu lagi dan kabur bagi mereka ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Nah, ketika Abraham membangun suatu gereja yang besar, megah dan indah, dia berharap gereja ini adalah sebagai tandingan untuk Ka'bah. Namun tetap saja yang namanya musim haji di bulan Dzulhijjah, orang-orang tetap mendatangi Ka'bah. Tidak datang ke gereja dia walaupun gereja luar biasa indah dan cantik. Akan tetapi ada seorang penduduk Makkah. Ini saya meringkas kisah. Ada seorang penduduk Mekah yang mengetahui keinginan Abraha ingin menandingi Ka'bah. Maka dia nyelinap masuk ke dalam gereja yang cantik, yang indah yang dibangun oleh Abraha tadi. Dan dia melumuri dinding-dinding serta kaca-kaca yang ada di gereja tadi dengan kotoran. Allahu a'lam, apakah kotoran manusia, kotoran unta, Allahu a'lam. Pokoknya dia lumuri gereja tadi dengan kotoran. Kejadian ini diketahui oleh Abraha. Dan begitu diusut, orang yang melumuri itu adalah penduduk Makkah. Meledaklah amarah si Abraha. Jadi kalau mau tahu kenapa Makkah itu pernah diserang, kejadiannya seperti ini. Orang Makkah mengetahui Abraha ini punya niat untuk menandingi Ka'bah, dilumurinya gereja yang dibangun oleh Abraha dengan kotoran. Maka memuncak dan meledaklah amarah Abraha. Maka ketika itu dia mengirim 600 pasukan. Di antara pasukan itu ada pasukan bergajah yang sangat besar. Kalau dulu namanya nggak gajah, nggak elephant, mammoth. Tahu pernah tengok mammoth? Gajah yang sudah punah, yang besarnya mungkin Allahu a'lam itu tinggi sampai 10 meter, mungkin 30 meter, besar sekali. Tapi gajah udah punah.
Di zaman itu masih ada. Mammoth namanya. Nanti silakan nengok di Google. Gajah terbesar zaman dulu. Itu punah di tahun 1800 sekian. 1880 sekian. Gajah itu punah. Nah, Abraha membawa tentara bergajah. Ketika sudah memasuki wilayah Mekah dan ketika pasukan itu ingin menuju Ka'bah, maka orang-orang di sekitar Mekah mengetahui Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka tahu. Dan orang Mekah ini nggak punya bala tentara, kekuatan atau punya benteng yang bisa menghalangi mereka dari pasukan Abraha, tidak ada. Maka ketika itu Abdul Muthalib, pimpinan ketika itu berkata kepada rakyatnya, mengungsilah kalian semua dan bersembunyilah kalian di balik-balik gunung di sekitar Ka'bah. Maka mereka semua keluar dari rumah, tidak ada satu orang pun. Mereka hanya mengintip dari jauh apa yang akan terjadi pada Ka'bah. Maka dalam riwayat disebutkan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ketika itu bermohon kepada Allah. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, inilah rumahmu. Kami tidak mampu untuk melindungi rumahmu. Hanya Engkau yang bisa melindungi rumahmu. Kira-kira demikian. Lebih kurang doanya si Abdul Muthalib. Maka ketika pasukan bergajah dihadapkan menuju Ka'bah, menuju Makkah, gajah tadi duduk terdiam. Dan itu di satu tempat yang bernama Mughammas. Tempat itu bernama Mughammas. Ketika gajah tadi diarahkan ke sana, dia duduk terdiam dan tidak mau bergerak. Ketika diarahkan ke timur, ke barat, utara atau ke lain tempat selain Ka'bah, dia akan berjalan. Begitulah seterusnya, ketika gajah tadi diarahkan menuju Ka'bah, tidak mau jalan. Nah, ketika itu pula termasuk diantaranya doa Abdul Muthalib yang bermohon kepada Allah agar diselamatkan rumahnya, karena tidak ada yang bisa membelanya dan mereka orang yang tidak mampu untuk menahan serangan pasukan bergajah siapa? Abraha. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan keagungannya dan kekuasaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung-burung. Ada yang menyatakan nama burungnya apa? Burung ababil. Digambarkan burung ababil itu seperti burung layang-layang. Dia membawa 3 batu. Disebutkan dalam kisah ini, dia membawa 3 batu. 2 batu dengan cengkeramannya dan 1 batu di paruhnya. Disebutkan dalam riwayat, ketika burung ini melemparkan batu yang ada di kedua tangannya dan dari paruhnya, siapapun yang mengenai batu tersebut, maka orang tersebut akan tercabik-cabik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum ka'asfin ma'kul, kata Allah. Keadaan mereka Allah jadikan seperti apa? Daun-daun yang dimakan ular. Bisa kita bayangkan betapa panasnya batu yang dibawa oleh burung-burung tadi, sehingga apapun yang mengenai batu tadi, siapapun yang mengenai mereka, tubuh mereka akan tercabik-cabik. Nah, orang-orang di sekitar Ka'bah menyaksikan kejadian ini. Ka'bah tidak dilindungi dan tidak ada pasukan yang bisa menahan Abraha, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya langsung dari langit. Hancurlah ketika itu pasukan Abraha. Namun ketika itu Abraha melarikan diri dan dia tidak termasuk orang yang kena serangan batu yang panas tadi. Sementara kita tahu riwayatnya dia ikut kena. Tapi menurut sejarah yang sahih dia nggak kena. Dia pulang. Tapi dalam perjalanan pulang, Allah takdirkan keadaannya dia kena penyakit yang tidak dialami orang lain. Apa itu? Persendiannya tanggal. Tangannya tiba-tiba tanggal.
Ya, tanggal, kakinya, lututnya, persendiannya tanggal. Sehingga digambarkan keadaan Abraha yang melarikan diri ketika itu seperti anak burung yang kehilangan induknya. Bisa antum bayangkan orang yang bertanggalan persendiannya. Maka keadaannya bulat, hanya kepala, badan saja. Sementara persendiannya tanggal. Ini keadaan Abraha yang diberikan Allah hukuman karena dia ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, peristiwa ini terjadi 50 hari atau 55 hari sebelum dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelaslah bagi penduduk Mekah yang ada di sekitar Ka'bah bahwasanya rumah ini, bangunan ini adalah bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang diperbaiki maksudnya, yang senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan kaum muslimin, sekiranya ada orang mau menghancurkan Ka'bah, dari dulu sudah bisa dihancurkan. Kalau ada rudal yang menghancurkannya dari dulu sudah bisa, tapi Allah tetap menjaganya. Dan ini terbukti dari awal pertama, ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Demikian. Nah, kemudian 50 hari berikutnya atau 55 hari berikutnya sebelum kelahiran Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu beliau yang bernama siapa? Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Beliau ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum dilahirkannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi. Mimpinya dari farajnya, dari kemaluannya keluar sinar yang menerangi jazirah Arab, yang menerangi bagian-bagian bumi sampai timur dan barat. Ini mimpinya siapa? Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang terjadi. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam dan orang yang beragama Islam baik dari ujung timur sampai ujung barat beriman kepada beliau. Nah, tatkala dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah satu keadaan yang luar biasa. Apa kejadian tersebut? Ketika itu, patung-patung yang ada di Jazirah Arab yang menjadi sesembahan orang-orang Majusi atau orang-orang paganis, ketika itu berguguran, berjatuhan. Bahkan tiang-tiang kuil-kuil yang ketika itu megah kokoh juga berjatuhan. Dan api yang sudah hidup ratusan tahun lamanya, yang itu merupakan peribadatan orang-orang Majusi dan mereka menyembah api, keadaannya ketika Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dilahirkan, apinya pun padam. Ini merupakan kisah yang ajaib dan luar biasa. Nah, ketika Nabi SAW dilahirkan oleh ibunya, berita ini adalah berita gembira. Maka ketika Nabi SAW dilahirkan, beliau sudah dalam keadaan yatim. Kembali kepada kisah sebelumnya, ayah beliau bernama siapa? Abdullah. Jadi nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy. Ini silsilahnya. Kalau kita nggak ingat silsilah kita ya. Tapi Nabi tertulis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy. Jadi Fihr inilah gelar Quraisy. Maka dikatakan Nabi dan kelompok yang ada di Mekah, mereka itulah suku Quraisy dari yang bernama Fihr ini. Nabi SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah sudah wafat sebelum Nabi SAW dilahirkan.
sudah wafat. Dan wafatnya bapak Nabi SAW itu ketika dia ditugaskan oleh bapaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib secara bahasa abdun apa artinya? Hamba. Muthalib si Muthalib. Dia adalah hamba si Muthalib. Dan itu bukan nama aslinya. Nama Abdul Muthalib aslinya adalah Syaibah. Siapa namanya? Syaibah. Tapi ini enggak masyhur. Tapi Abdul Muthalib lebih masyhur. Tapi nama asli adalah Syaibah. Sebuah riwayat menyebutkan Syaibah ini adalah namanya. Ada yang mengatakan dia wilayahnya kepada suku Syaibah. Ada juga riwayat mengatakan ketika Syaibah ini dilahirkan, dalam keadaan bayi sudah tumbuh uban ada di kepalanya walaupun satu helai. Dalam bahasa Arab uban itu apa? Syaibah. Maka dijadikanlah namanya. Ingat di Indonesia ada suku Karo. Kalau katanya nampak kursi, nama anaknya si kursi. Allah alam, saya nggak tahu apa betul, tapi ada yang bilang benar. Ini keadaan dahulu katanya. Mereka suka menisbatkan apa yang mereka lihat. Nah, Syaibah ketika lahir sudah ada uban di kepalanya. Maka dijadikanlah namanya Syaibah. Bagaimana bisa terjadi namanya Abdul Muthalib? Ketika itu pamannya si Abdul Muthalib menyaksikan, mendengar suatu berita bahwasanya ada seorang anak dari adiknya atau abangnya atau dari wilayah keluarganya baru dilahirkan dan sudah beranjak, maka dia mencari di mana orang ini. Qadarullah, Allah jumpakan dia dengan si Syaibah tadi. Yang menjumpai ini namanya si Muthalib. Bisa nalar, orang yang mencari si Syaibah ini namanya Muthalib. Maka si Muthalib berkata kepada ibu Syaibah, sesungguhnya orang ini adalah orang yang dijanjikan menjadi pimpinan dari Quraisy. Orang ini adalah orang yang berpengaruh, orang ini akan menjadi orang besar. Maka izinkanlah aku membawanya ke Mekah. Nah, jadi pada asalnya Abdul, ya, siapa ini tadi? Syaibah ini bukan termasuk orang yang penduduk Mekah, kan gitu. Nah, setelah itu berangkatlah si Syaibah bersama si Muthalib. Tapi Syaibah ini dimuliakan, dinaikkan dia di atas tunggangan. Sementara si Muthalib berada di bawahnya, dituntun. Tapi karena orang tahu si Muthalib ini adalah orang yang punya kedudukan, maka orang menganggap yang ada di atas tunggangan itulah budaknya si Muthalib. Maka masyhurlah namanya Abdul Muthalib. Artinya apa? Budak si Muthalib, walaupun itu bukan nama aslinya. Sampailah menuju Mekah. Ini kisah dari nama Abdul Muthalib. Nah, bapak Nabi SAW yang bernama Abdullah sudah wafat sebelum beliau dilahirkan. Akan tetapi ketika terjadinya atau wafatnya bapak beliau, ini atas dasar tugasnya Abdul Muthalib atau Syaibah. Kan Syaibah ini punya anak namanya Abdullah. Ditugaskan ke Madinah. Nah, sampai di Madinah ternyata sakit rupanya parah, wafat. Ini peristiwa wafatnya bapak Nabi SAW di Madinah atau di wilayah sebelum dia pulang menuju Makkah. Nah, maka terdengarlah kisah wafatnya bapak Nabi dan mulai sedihlah Abdul Muthalib. Nah, tatkala beliau dilahirkan, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, maka saking gembiranya Abdul Muthalib, bayi Nabi kita Muhammad SAW dihadapkan ke Ka'bah, karena mereka mengagungkan Ka'bah luar biasa, karena ini masih wilayah agamanya Nabi Ibrahim. Diletakkan Ka'bah, maka diberi nama
anak yang baru lahir dari perut Aminah binti Wahab tadi diberi nama Muhammad. Yang memberi nama siapa? Abdul Muttalib. Dan orang-orang di sekitar Mekah ketika itu heran. Ini nama yang gak masyhur, gak biasa. Karena dari dulu kalau diambil silsilah manusia keturunan Arab, gak ada yang namanya Muhammad. Ini suatu perkara yang menakjubkan. Kalau diambil silsilah manusia, zaman sebelum datangnya Nabi kita, gak dikenal namanya Muhammad. Yang ada Ismail, Ishaq, mungkin Yakub, mungkin Qusay, mungkin Kilab, mungkin Murrah, mungkin Ka'ab, banyak nama orang Ka'ab, kan gitu ya. Banyak. Tapi nama Muhammad gak dijumpai. Maka dijadikanlah nama Muhammad. Nah, hari ketujuh, Abdul Muttalib menyembelih hewan dalam rangka apa? Akikah. Jadi zaman dulu sudah ada akikah. Jadi peradaban orang-orang jahiliyah dahulu, sekalipun jahiliyah, di hari ketujuh orang yang baru melahirkan anaknya itu diakikahkan, disembelih hewan. Dan ketika itulah baru disematkan nama Muhammad. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah disematkan nama Muhammad, tentu ibunya menyusui. Ibu yang menyusui atau ibu susuan Nabi SAW setelah ibu kandungnya ini adalah budaknya Abu Lahab. Jadi mereka semua gembira. Abu Lahab gembira, Abu Jahal gembira. Paman Nabi yang nanti bakal memusuhnya ketika lahirnya Nabi ini gembira. Bahkan Abu Lahab memerintahkan Thuwaibah. Ada nama ibu susu Nabi namanya Thuwaibah. Itulah ibu susu Nabi pertama yang menyusui Nabi setelah ibu kandungnya Aminah binti Wahab. Thuwaibah adalah ibu susu Nabi pertama. Nah kemudian setelah Nabi disusui oleh Thuwaibah, dan Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, berkembanglah tubuh Nabi. Namun ada satu kebiasaan orang-orang Arab dahulu yang sampai sekarang orang tidak melanjutkan kebiasaan ini, tapi sebagian saya dengar ada. Di kalangan Arab, bayi-bayi yang baru dilahirkan, walaupun itu disusui ibunya, dia akan disusui dengan ibu susu yang menetap di tempat. Seperti begini, kalau dikasih ke ibu susu, dia akan tinggal sama ibu susu mungkin setahun, 2 tahun, sampai disapi selesai menyusui. Nah, ini semua terjadi karena di sekitar Mekah itu banyak penyakit-penyakit yang tidak baik. Dikarenakan apa? Ketika itu keadaan ya sebagaimana namanya, keadaan jahiliyah. Terjadi hukum rimba. Yang menang dia yang berkuasa. Dan pergaulan di sana adalah pergaulan bebas, dapat kita bayangkan. Pergaulan bebas. Yang namanya perzinaan dan segala macam itu terjadi di mana-mana. Hanya orang-orang yang punya kedudukan, mereka menjaga martabat mereka. Ini keadaan. Nah, ketika itu orang-orang Arab berkeinginan anaknya itu disusui dengan ibu susu yang khusus, sehingga tidak bercampur keadaannya dengan orang-orang penduduk Mekah. Nah, maka ada kisah yang paling menarik di antara terjadinya ibu susu Nabi yang paling lama menyusui Nabi. Ini kisahnya agak panjang. Maka berdatanganlah ibu-ibu susu dari kalangan Bani Sa'ad. Karena termasuk mereka ini adalah orang-orang yang mencari bayi-bayi yang baru lahir, kemudian untuk disusui. Dan ini pakai upah. Ada upahnya. Ibu susu itu diupahi. Jadi kalau dia menyusui anak, dia diupahi. Sesuai nanti bargainingnya bagaimana, perjanjiannya gimana, nanti akan diupahi. Berapa lama akan tinggal sama dia, dan biasa sampai selesai disapi. Artinya apa? Selesai tuntas menyusui, biasanya 2 tahun. Maka masuklah rombongan Bani Sa'ad.
dan beberapa kelompok orang yang wanita-wanita yang masuk ke Mekah itu mereka mencari bayi-bayi yang mau disusui. Dan rata-rata dicari bayi-bayi yang memang orang tuanya punya harta. Maka semua mereka mendapat bayi susu. Artinya bayi-bayi yang bisa disusui itu dapat. Kecuali satu orang yang bernama Halimah. Halimah ini berkeinginan kalau ada bayi yang disusuinya, maka dia mendapat upah dari susuan tersebut. Tapi ketika dia disodori bayi Muhammad SAW dan dikatakan ini bayi anak yatim, bapaknya nggak ada lagi, yang ada tinggal ibunya. Artinya apa? Kalau kau menyusuinya, maka nggak ada upahnya. Waduh. Awalnya dia menolak. Dia mencari bayi lainnya. Ternyata bayi lain sudah diambil sama teman-temannya. Yang tersisa Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Dan ketika itu dia mau pulang. Udahlah, nggak perlulah. Nggak dapat pun nggak apa-apa, daripada nggak ada upah sama sekali. Ketika dia mau pulang, dia berpikir, kalaulah aku sudah datang kemari dan semua sudah dapat, sementara aku nggak dapat, betapa buruknya keadaanku sehingga aku harus mendapatkan bayi susuan. Maka dia kembali kepada bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menjaga pamor nih, yang lain sudah, aku kok belum. Untuk menjaga pamor dia ambil. Apapun ceritanya aku harus dapat juga. Sekalipun ini adalah bayi yatim yang enggak ada upahnya. Nah, singkat cerita, ini enggak mungkin kita sambung ya. Insya Allah kita sambung pada minggu depan insya Allah. Baik, demikian, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.